Perkenalkan, nama saya Ninengah Suditri. Saya dari jurusan Food Entrepreneurship and Culinary Art. Di sini saya akan memaparkan 3 tokoh yang menjadi role model dan dapat menginspirasi saya. Tokoh yang pertama yaitu Nyoman Sukedane. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau merupakan founder kampus Elizabeth Internasional yang sekarang menjadi kampus perhotelan terbaik di Bali, dan banyak sekali mahasiswa yang memilih untuk berkuliah di kampus Elizabeth Internasional. Kisah perjuangan seorang entrepreneur muda ini ternyata berawal dari keluarga yang tidak mampu, yang dalam kesehariannya hanya bekerja sebagai seorang petani. Bahkan orang yang biasa dipanggil Coach Nyoman ini dulunya sangat rendah dalam pendidikan, karena faktor dari biaya dan harus membantu kedua orang tuanya untuk bekerja di sawah. Di tengah membantu orang tuanya bekerja, ternyata Coach Nyoman mengalami cedera, yaitu telunjuk yang terkena sabit sampai terpotong dan kemungkinan tidak bisa disambung lagi. Namun, Coach Nyoman tetap saja kekeh agar jari telunjuknya bisa disambung lagi. Akhirnya, jari telunjuknya berusaha disambung oleh pihak rumah sakit dan berhasil. Siapa menyangka sosok Coach Nyoman sekarang menjadi sukses, menjadi wirausaha entrepreneur di umurnya yang masih muda. Bisa mendirikan kampus terbaik di Bali yang sekarang banyak sekali peminatnya, baik lokal maupun luar Bali itu sendiri. Bahkan kampus ini sekarang sangat terkenal di mancanegara dan banyak mendapatkan penghargaan baik dari lokal maupun luar negeri. Yang kedua yaitu Ghazan Aska Gapara, pemuda 20 tahun di balik Zanana Chips yang berasal dari keluarga miskin dan broken home. Ia memulai usaha warung makan untuk pertama kalinya di usia 16 tahun. Bangkrut setelah berjalan 1 tahun 1 bulan. Ia bangkit kembali dan mulai usaha yang lain yaitu outlet risoles. Usaha yang kedua tersebut berhasil memiliki 3 cabang outlet, namun lagi-lagi bangkrut karena kurangnya ilmu dan pengalaman berwirausahanya. Dengan semangat 45, doa harapan dan sisa uang yang ia miliki sebesar 1.050.000, pemuda kelahiran 27 Juli 1995 ini memulai bisnis untuk yang ketiga kalinya, yaitu keripik pisang Zanana Chips pada tanggal 28 November 2013. Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti bisnis sebelumnya, Ghazan memulai bisnis ketiganya dengan meriset resep terbaik dengan tangannya sendiri. Ia mencoba mencampur berbagai bahan-bahan yang ia dapat dari banyak tempat sampai ia mendapatkan cita rasa bumbu yang pas. Kurang lebih 1 bulan setelah mencoba-coba, Ghazan menemukan formula bumbu coklat pertamanya. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia mulai memproduksi keripik pisang coklat dan dikemas dengan plastik biasa. Ia berniat menjual produknya itu dengan harga murah yaitu Rp10.000 untuk mendapatkan feedback dari pasar yang akan membuat cita rasa keripik pisangnya sempurna. Selama lebih dari 2 bulan, Ghazan menggunakan strategi harga murah, gratis ongkos kirim, dan tanpa minimum order dengan tujuan agar banyak orang yang berani mencoba dan memberinya masukan untuk menyempurnakan produknya itu. Hujan dan panasnya terik matahari tak membuatnya lelah untuk mengantar produknya ke tangan konsumen. Setelah yakin produknya unggul dari segi konten dengan persentase repeat purchase sebesar 90%, artinya 90% yang mencoba Zanana Chips pertama kali melakukan pembelian ulang lagi dan lagi karena cita rasanya yang ngangenin. Ghazan selanjutnya memikirkan strategi untuk mempercantik konteks atau kemasan dari produknya tersebut. Ghazan mulai meriset dan mendesain kemasan yang akan ia gunakan untuk produknya Zanana Chips. Berbagai alternatif logo dan kemasan pun ia dapatkan dari bantuan teman-temannya. Setelah direvisi berkali-kali, Ghazan berhasil mendapatkan desain kemasan yang menurutnya paling efektif untuk membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya. Keterbatasan modal yang Ghazan miliki membuatnya harus berpikir lebih keras dan lebih kreatif agar produknya bisa booming dan laris di pasaran walaupun dengan modal yang terbatas. Berbagai strategi ia terapkan dan berhasil membuat produk Zanana Chips-nya booming dan laris di pasaran bahkan di kalangan selebriti di Indonesia.
Di tahun kedua, Zanana Chips beroperasi, Ghazan dan tim memperbaiki desain kemasan Zanana Chips agar lebih efektif dan efisien baik dari segi estetika maupun segi fungsional. Hingga saat ini, Ghazan dan timnya berhasil mendistribusikan Zanana Chips ke lebih dari 70 kota di Indonesia, Malaysia, Jepang, Brunei, Cina, dan Cairo melalui jaringan reseller, agen, dan distributor. Zanana Chips juga bisa didapatkan di Transmart, Carrefour, Borma, dan Toserba lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Nadiem Makarim. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang saat ini. Selain itu, ternyata Nadiem Makarim merupakan founder dari usaha Gojek. Berawal dari Nadiem Makarim lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi. Karena merasa lebih aman, tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Selama menggunakan jasa ojek, ia tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak seperti saat ia menggunakan taksi, menggunakan mobil pribadinya dan motor pribadinya. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem Makarim pun sering ngobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolannya dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah giliran, kadang penumpang sepi. Sementara itu, dari sisi pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal, bagi penumpang menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Ide Nadiem ini juga sejalan dengan salah satu tugas kuliah ketika mengambil master di Harvard Business School. Saat awal merintis bisnis, ia hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Kecintaannya terhadap jasa tukang ojek berhasil mengantarkannya menjadi pengusaha. Pada tahun 2011, saat masih bekerja sebagai seorang pegawai, Nadiem perlahan merintis Gojek, namun masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Saat itu, penumpang masih menggunakan manual melalui telepon dan kirim pesan via ponsel pintar atau smartphone. 3 tahun kemudian, dia memutuskan keluar dari perusahaannya. Padahal saat itu jabatan Nadiem cukup strategis sebagai direktur e-commerce. Dalam perjalanan, supir ojek Gojek di lapangan sempat ada gesekan dengan sopir ojek lokal. Para tukang ojek lokal atau tradisional merasa kehadiran Gojek mengurangi pendapatan mereka. Kini Nadiem Makarim sebagai CEO dan pendiri Gojek. Kini sudah ada 10.000 sopir ojek yang bergabung dalam Gojek. Pertumbuhan 10.000 sopir Gojek sangat cepat tahun ini, padahal di awal Januari 2015 saja mitra sopir ojek masih 1.000. Aplikasi mobil Gojek juga sudah diunduh sebagai 400.000 orang. Kedepan, Nadiem Makarim ingin memperluas jangkauan Gojek ke seluruh Nusantara. Layanan Gojek ini tidak terbatas pada mengantarkan penumpang, namun juga bisa sebagai kurir atau pengantar makanan. Hal ini tentu saja bisa mengurangi pengangguran orang-orang di masyarakat Nusantara itu sendiri, serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nusantara. Nilai entrepreneurial yang saya dapat dari ketiga tokoh tersebut yaitu tidak pantang menyerah dalam keadaan apapun dan selalu berjuang dalam membangun usahanya tersebut.